Selamat datang di channel KDRT. Nah, di sebelah gua nih kalau kalian lihat nih ada 1 2 3 4. 4 apa nih? 4 ring. Tahu dong pasti dong ini logo apa? Logo Audi, tapi mesinnya ada yang tahu nggak? Bisa nebak nggak nih mesin apa? Ini adalah mesin Evo 10. Nah, ini adalah mobil rally proto Audi A1. Jadi meskipun sasisnya Audi, tapi ini semua jeroannya itu adalah Evo 10. Nah, detailnya seperti apa? Kita ngobrol aja langsung sama engineer-nya. Kebetulan kita lagi di Heron Motorsport dan mobil ini ada di sini. Jadi nggak so tahu, langsung sama engineer-nya yang ngebangun mobil ini dari sasis kosong sampai semua perlengkapan dari Evo 10 itu terpasang di mobil ini dan sebentar lagi akan siap mengikuti kejuaraan rally di Danau Toba. Oke, kalau kalian sering ngikutin video kita, pasti kalian nggak asing lagi sama Om Heron. Nah, Om, mau nanya-nanya Om, seputar mobil Rally Proto ini Om. Kan yang di kita itu kan balap ini ikut kelasnya M1 Om ya? M1 ya. M1. Nah, di M1 itu kan ada mobil yang dari kayak Hyundai Motorsport gitu Om ya, yang ikut Om ya? Ya. Dari Ford juga M Sport Om ya? Terus begitu juga dengan EP4, dan sekarang ini ada Proto, mobil Proto. Om, yang membedakan, ini kan di kelas yang sama Om, yang membedakan dari mobil pabrikan itu apa sih Om, kalau Proto ini Om? Kalau Proto kan sebenarnya kan bikinan tuh bengkel-bengkel aja sebetulnya. Oke. Jadi kalau ya tuner version lah Om ya? Ya, kalau Hyundai atau Ford itu kan pabriknya sendiri kan, development sendiri. Oke. Jadi yang kedua, ya kalau orang mau Proto itu rasanya sih lebih simpel. Oke. Mau bisa pilih mau pakai bodi apa juga boleh. Oke. Gitu. Jadi pilihan mesinnya bukan hanya pakai Evo 10 juga. Oh gitu, banyak Om? Ya mau pakai Subaru pun bisa. Oke. Gitu loh, Evo 9, Evo 10 bisa aja semua. Tinggal disesuaikan saja sama budgetnya. Oh, itu jadi berdasarkan order Om ya? Ya, jadi sebenarnya tujuan awalnya Proto ini kan misalkan lu kan udah bosan sama mobil rally yang homologation Group N itu. Iya. Lu pengen ganti bodi, sedangkan misalnya Mitsubishi atau Subaru kan nggak ngeluarin lagi tuh. Betul. Version bodi kecil dengan 4x4 ininya sistemnya, dia nggak keluarin. Jadi ya mau nggak mau ya lu mesti bikin sendiri. Oke. Di samping ya kalau lu beli pabrikan juga kan pasti lebih mahal. Iya. Ini untuk ngurang-ngurangin budgetnya ya pakai inilah, pakai Proto lah, jauh lebih baik, terjangkau juga. Om ya? Ya, lebih terjangkau. Nah, ini kan gini Om, ini yang ngeluarin sasisnya ini nih dari Ditco Sport itu Om ya? Masalah Om ya? Betul. Nah, ini kan kalau setahu gue ini kan datang waktu itu sasis Om. Ya. Semua peranti dari Evo 10-nya ini Om yang rakit nih semua nih Om. Ya, betul. Om yang nyesuaiin lagi, Om yang fitting dan segala macam sampai sekarang udah siap untuk balap rally nih Om. Ya. Nah, Om, kalau misalnya kita pesen ke ke Ditco-nya sana Om, itu bisa nggak Om yang udah jadi, udah kepasang sama mesin kayak gini Om? Bisa juga gitu loh. Lu mau bulat dari sana juga bisa. Oke. Jadi lu mau hanya body tok juga bisa. Jadi nggak harus semua bulat-bulat dari sana, atau dia nggak jual body juga, hanya jual body enggak. Oh, oke. Gitu loh. Jadi ya kalau lu pengen beli body, ya bisa juga. Lu mau beli komplit juga, ya bisa juga. Oh, jadi lebih fleksibel Om ya? Ya, terserah ownernya saja maunya gimana. Oke. Beda sama pabrikan, kalau pabrik tuh udah pasti satu mobil utuh jadi Om ya? Ya. Oke, jadi ini jauh lebih fleksibel. Nah Om, ada kesulitan nggak sih Om? Maksudnya kalau kayak ini kan Evo 10 Om ya, Mitsubishi. Ya. Masuk ke Audi.
Ada kesulitan nggak Om pada saat perakitannya Om? Sebenarnya kan nggak ada kesulitan apa-apa sih, karena kan sasisnya yang dipakai ini kan disesuaikan dengan Evo 10-nya. Oke. Jadi di Ditco sendiri kan udah di setting ulang juga. Waktu bikinnya itu, makanya lu mau pakai mesin apa gitu loh. Oh, dia udah nanyain duluan Om ya? Oke. Jadi nanti semua disesuaikan. Oke. Udah sampai sini lu tinggal pasang, ya walaupun adalah modified dikit-dikit gitu. Oke. Itu aja. Tapi nggak banyak lah Om yang menyulitkan jadinya Om ya? Nggak banyak. Nah, kalau untuk kaki-kakinya sendiri Om, kalau EP4 itu setahu gua kan memang dia ada desainnya sendiri Om ya kalau EP4. Kalau untuk yang Proto ini seperti apa Om? Dia cuman mengacu sama R4-nya Mitsubishi itu. R4 itu grup setelah grup N itu, jadi seperti arem-aremnya bisa pakai filobol semua. Oke. Terus suspensinya juga bisa lebih panjang 2 inch. Itu saja. Oke. Om, gitu loh. kalau regulasi di kita ini kan ada Om ya, kelasnya M1 gitu Om ya. Nah, kalau untuk internasional M2 Om ya. Om, kalau untuk regulasi internasionalnya tuh ada nggak sih Om yang kayak gini Om? Mobil ini bisa dipakai Om? Jadi kalau di rally dunianya sendiri, khususnya WRC itu, sebenarnya ini kalau dibilang ikut kelasnya pabrikan itu ya nggak boleh. Oke. Karena ini sendiri kan tidak pernah dibikin homologasinya sama Ditco-nya. Gitu loh. Kecuali kayak Hyundai, Ford atau apa Citroen atau apa gitu, itu pabrikannya sendiri itu menghomologasi mobil bikinan dia. Makanya itu bisa ikut kejuaraan dunia Om ya. Kalau ini pun kalau mau ikut kejuaraannya bisa, tapi mungkin dengan kelasnya sendiri. Oke, ada kelasnya lagi. Ya, oke, siap-siap kalau gitu Om. Gitu. Oke, nah Om, tadi kan M1, M2. Ya. Nih, gua agak-agak awam nih Om. M1, M2 itu bedanya apa Om? Ya itu kan cuma penyebutan aja, kayak di Indonesia itu kan ya grup M itu kan khusus mobil-mobil yang all wheel drive ya? 4 wheel, terus bikinan pabrik dari sana, gitu loh. Nah M2 itu kan dari PPMI sendiri dibikin regulasi lagi. Gitu loh. Jadi mobil-mobil yang ex homologasi masuklah ke M2 itu, gitu loh. Bersama dengan protonya. Siap-siap kalau gitu Om. Jadi tinggal teknis, beberapa teknis saja yang dibedakan saja nanti. Oke. Itu saja. Nah Om, ini kan mobil kan Evo 10 ya Om ya? Apa namanya kayak mesin, terus kaki-kaki juga. Ini kaki-kakinya Evo 10 apa Audi Om ngikutnya Om? Kaki-kaki semua Evo 10, tapi sudah dibikin seperti mobil-mobil pabrikan juga, pakai pipa semua, pakai pilobol semua. Udah pakai apa tubular gitu Om ya? Kayak apa namanya? Subframe semuanya. Subframe-nya semua ya? Oke. Memang jadi memang ya ini beda lah Om ya, maksudnya kayak kita beli Evo standar, terus di upgrade jadi mobil rally, ini udah lebih up level lagi Om ya dibandingin Evo standar tadi yang jadi mobil rally Om ya. Betul. Dari segi bobotnya juga ini jauh lebih enteng dari Evo 10-nya. Iya. Ini juga semua kayak tower suspension juga semua udah lebih advance lagi Om ya setupnya Om ya. Oke kalau gitu Om. Siap kalau gitu Om. Sama satu lagi Om. Kalau untuk regulasi mesin, ini mesinnya itu dari Evo 10 itu di-upgrade lagi atau ini mesin standar Om Evo 10 Om? Mesin standar Evo 10, cuman beberapa saja yang dirubah. Ya pistonnya bisa ganti lah pakai yang forging jauh lebih kuat. Itu boleh Om ya? Ya boleh. Kontrolnya juga ganti biar lebih kuat aja. Udah itu aja. Tapi kalau camshaft kayak gitu boleh diganti Om? Boleh saja. Nggak ada masalah. Nanti dia dibatasin sama restriktor turbonya kan. Regulasinya dibatasin melalui restriktor si turbonya Om ya? Betul. Oke, siap kalau gitu Om. Oke Om, nih izin Om mau lihat-lihat lagi Om mobilnya Om. Siap, makasih banyak ya Om. Yuk. Oke, ini kita intip lebih detail lagi apa aja yang ada di mobil Audi A1 ini. Nah ini kebetulan ini punyanya Om Edwin. Jadi Om Edwin ini adalah salah satu rally handal nasional kita yang mobil rally-nya ini bukan Audi aja, sebenarnya dia ada Evo juga yang sering dia pakai gitu kan buat balap rally. Nah, tentu Audi ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu sama Om Edwin buat terjun di ajang rally balap di Indonesia. Nah, di sini kita lihat di sini suspensinya ini udah pakai Reiger. Nah, ini kita bisa lihat detailnya dari sini nih. Ini Re, lihat deh.
Nah, ini kita dapat kemudahan karena barusan dibukain sama si Ray supaya kita bisa ngelihat lebih detail kaki-kaki dari Audi A1 ini. Nah, ini bener Om Roni bilang, di sini kita lihat kayak arm-armnya semua ini udah di sini ada yang CNC dan digabungin sama yang tubular ya, sasisnya di sini. Apa namanya, kaki-kakinya di sini, dan semua udah menggunakan pillow ball. Jadi nggak ada lagi busing karet-karet di sini. Udah bener-bener ini mobil balap. Nah, untuk remnya sendiri ini menggunakan Brembo. Kampasnya kalau kita lihat di sini kampasnya endless yang dipakai. Nah, suspensi sendiri ini pakai Raiger 3-way. Nah, di sini kita lihat nih suspensinya ini menggunakan Raiger, dan ini Raiger 3-way. Yang sebenarnya ini adalah suspensi Evo 10, tapi ini udah custom lagi yang memang travelnya itu udah dipanjangin lagi 2 in. Karena mungkin kalau kita lihat di sini tower suspensionnya juga udah lebih ke atas ya, kayak mobil-mobil rally kalau kita lihat Hyundai apa segala macam itu kan udah berubah ya posisinya di sini. Nah, ini makanya di custom lagi, jadi posisinya travelnya ini lebih panjang daripada Evo yang biasanya lebih panjang 2 in. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagian interiornya. Nanti sebelum bagian interiornya kita lihat dulu velgnya. Nah, jadi velgnya ini menggunakan Speedline Course. Di sini bannya menggunakan 205 65 ring 15. Ini bannya pakainya MRF. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagian interior dari Audi A1 ini. Aduh, nah, ini jadi ngerasain juga nih numpang duduk nih. Om Edwin izin numpang duduk. Oke, jadi di sini setirnya mungkin gua nggak tahu juga ya, mungkin sesuai permintaan ya. Bisa setir kiri, bisa setir kanan, tapi ini setir kanan. Nah, ini ada gantungan untuk setirnya. Jadi setirnya juga pakai quick release, dan ini udah disiapin gantungan di sini. Ini juga setirnya kayaknya pakai OMP, cuma ini udah ada cover lagi untuk engine map, launch RPM, terus ada, gue nggak tahu nih, mungkin bakal ada tombol-tombol apa lagi mungkin bisa ditambahin. Ini untuk gearboxnya sendiri juga udah menggunakan Ren sequential gearbox. Ini berapa speed, Ray? 6 speed. Terus ada handbrake di sini, terus ini ada keypad. Keypadnya ini Motec ya, Ray? Pakai Ray? Ya, Motec. Keypadnya Motec, dan ini juga ada slogernya ini dari Motec. ECU-nya pakai Motec apa nih, Ray? M1. Pakai Motec M1. Nah, terus yang menarik lagi di sini juga ini udah pakai pedal box, dan ini kayaknya ini biasanya pakai rel nih biasanya, Ray. Biasanya duduknya itu udah fix ya. Fix. Kalau yang kayak gini ya. Nah, biasanya kalau mobil-mobil balap di luar gitu, dan di Indonesia juga yang sebenarnya untuk bikin mobil balap itu biasa memang yang maju mundur itu bukan joknya, kalau memang ada penggantian pembalap atau penyesuaian sama pembalapnya. Jadi yang maju mundur itu adalah pedal boxnya. Jadi pedal boxnya yang bisa maju dan mundur. Jadi posisi duduknya akan tetap di sini. Jadi kalau seandainya nanti ditimbang untuk nentuin crossweight-nya nggak akan terlalu berubah dengan maju mundurnya tadi gitu. Nah, jadi apa namanya, yang akan berubah posisinya adalah pedal boxnya ini sendiri. Nah, ini kalau kita lihat juga bagian-bagian konsol-konsolnya ini juga semua pakai dry carbon. Begitu juga dengan footrest yang di sebelah kiri. Untuk navigator itu udah pakai dry carbon kalau kita lihat ya. Nah, yang menarik kalau mobil rally itu biasa ada ini nih, ada tombol tuh di kaki di sana. Itu biasanya kalau nggak salah nih ya, jangan jawab dulu, gue mau nebak nih. 1 klakson, 1 wiper. Wiper dan washer jadi 1. Oh, wiper dan washer jadi 1. Yeah. Oh, wiper, washer jadi 1 lagi klakson. Iya. Yeah. Bener ya? Betul. Gitu. Mobil rally emang ada klakson nih. Kenapa? Kadang suka ada itu tuh penonton yang anarkis. Biasa mepet-mepet ke trek, tahu sendiri kan, kalau udah memang pencinta rally tuh kalau nonton kalau nggak dari deket nggak seru gitu. Nah, jadi biasanya ngelaksonin tuh dari navigator, dipencet pakai kakinya tot gitu. Nah, ini pedal boxnya pakai Tilton. Terus bucket seat sendiri ini pakai OMP RSPT, dan ini seat safety beltnya ini pakai OMP yang 2 in. Emang untuk penggunaannya untuk Hans ya, 2 in 6 titik. Terus dashboardnya ini kayaknya ini udah emang dari fiber ya bentukan, dan ini dibungkus dengan sweat. Kalau kayak di mobil Civic kita juga bungkus kayak gini, itu pakai bahan sweat juga, dan kita pakainya Alcantara. Fungsinya apa dibungkus ini? Biar nggak silau. Jadi biasanya kalau kita pakai mobil kan, dari kaca depan itu mantul dashboardnya kalau kena matahari kayak gitu. Nah, kalau udah pakai sweat kayak gini, ini nggak bakalan mantul lagi, dan nggak bakalan bikin silau dari pembalapnya buat pandangan ke depan.
Terus yang menarik lagi nih, ini ya, kayak apa namanya, windshieldnya kecil ya, nggak lebar gitu ya. Oh, kelihatannya. Kelihatannya. Apa memang nggak lebar? Karena ketutup roll. Oh, karena ada roll bar ini ya. Jadi ya udah fokus kecil aja gitu. Ya mobil balap lah ya. Yaudah kita ngobrol sama Ray. Oke, sekarang kita sudah sama Rehan. Nah, Rehan ini kebetulan lagi mempersiapkan mobil ini untuk mengikuti kejuaraan rally di Danau Toba. Ini rally-nya rally apa nih? Kejuaraan apa nih? Kejuaraan nasional kah atau apa? Nasional. Nasional ya? Seri terakhir. Final ya? Final. Final round. Oke. Jadi ini penentuan nih nanti siapa yang bakal jadi juara nasional. Yes. Oke. Ray, gue mau nanya Ray. Apa tuh? Lo kan mempersiapkan mobil ini supaya ready to race nih. Biasanya kalau untuk sprint, persiapannya sama rally panjang itu beda nggak? Sama aja sih. Sama aja ya? Sama aja. Tapi ada perbedaan nggak? Ada. Paling Apa? kalau sprint, Oke. ban spare nggak pakai. Kalau sprint, oh nggak dibawa? Nggak dibawa. Oke, Lumayan karena pendek enteng-enteng kan? gitu. Iya. Tools nggak usah, dongkrak nggak usah. Oke. Ya spare-spare yang ditaruh di mobil nggak usah lah. Oke, nah biasanya kalau rally panjang, selain ban serep nih, yang dibawa tuh yang penting apa lagi? Kalau untuk rally panjang, Nah, pa- ini kalau kayak gini nih dongkraknya dongkrak khusus nih ya? Iya. Beda nih kalau gue lihat nih dongkraknya nih. Iya. Emang buat rally nih ya? Ya ini lebih cepat aja sih. Oh lebih cepat? Lebih cepat. Oh, Jadi dia mompa, oke. naiknya banyak. Oke, nanti kita cari potongannya di YouTube, kita tampilin gimana cara pakai ini nih dongkrak Dongkraknya. rally ini. Nah, Dongkrak. jadi biasanya nih ban serep ditaruh terus apa namanya? Dongkrak, terus apa lagi Re biasa Re yang dibawa? P3K udah pasti. P3K udah pasti. Udah pasti di situ. Oke. Segitiga palang. Oke. Kalau misalnya kita lagi servis pinggir jalan misalnya Oh itu bannya pecah. wajib ditaruh dulu ya. Ya, takut ada accident kan. Iya, iya, iya. tabrakan. Terus dongkrak udah pasti. Iya. Terus impact. Oh impact tuh dibawa juga ya? Wah, Oke. impact. Kunci roda, ban serep. Ya, itu aja sih. Nasi Padang gua nggak? Kok nasi Padang ya? Enggak, karena gue pernah waktu itu gue wawancara OTP kan. Kata dia bilang kalau rally panjang itu ransum wajib, dia bilang gitu. Kalau yang lain pada bawa snack, dia bawanya nasi Padang. Oh, gitu. Nggak tahu lupa bener apa enggak tuh bercanda. gua. Ternyata Bang Otep kencengnya gara-gara nasi Padang. Tapi bener nggak ransum itu perlu nggak? Tapi dibawa nggak biasanya sama pembalap? Tergantung beda-beda. pembalapnya ya? Ada yang bawa minum doang, ada yang bawa snack, beda-beda sih. Oh gitu ya? Iya, tergantung selera lah. Oke. Siap. Tergantung selera. Iya, Nah, iya. berarti, ntar dulu. Apa tuh? Ini nih apa nih? Ini bagian perlengkapan yang dibawa juga apa emang ini perlengkap spare part dari mobilnya? Bukan. Parts dari mobilnya? Ini adalah AWD diff control. Oh. Ini hanya ada di Evo dari mulai Evo 4. Tapi yang paling canggih di Evo 10. Oh, ini punyanya Evo 10. Sebenarnya kalau di Evo 10-nya ditaruh di mana nih, Re? Posisi? Di bawah sini. Oh, di bawah. Ini cuma dinaikin ke atas. Iya. Oh, oke. Ini punyanya Evo 10 ya? Iya, aslinya Evo 10. Aslinya Evo 10. Ini fungsinya sebenarnya buat apa? Di Buat kontrol. ngesinkronin keempat-empat rodanya. Oke. Jadi dia kalau misalnya bannya spin sebelah Oke. misalnya, kan dia ngebaca speed. Iya. Dia akan nge-lock sendiri. Jadi dia bisa ngatur-ngatur sendiri Oke. center diff-nya. Jadi kalau manual itu sebenarnya kan yang ngatur itu LSD ya. Ya, betul. Kalau ini udah elektronikal nih. Tapi di tengah ya. Hah? Yang bagian tengah center diff namanya. Iya, center diff-nya. Jadi yang ngatur tuh dari sini ya. Iya. Oke, udah jadi maksudnya semi elektronikal lah ya. Iya. Gitu. Jadi nggak kalau LSD itu kan ngaturnya ya cuma dari LS-nya aja kan. Betul. Gitu. Ini udah ada kerja komputer nih di sini nih. Betul. Bener nggak? Ini terhubung sama komputer nggak? Iya, ini komputernya sendiri. Komputernya sendiri. Bener dong. Berarti kan elektronikal kan? Oke, berarti nggak salah. Ya udah kalau gitu. Nah, Ray, biasa nih kalau ban-ban rally nih disiapin. Ya. Kalau untuk rally itu biasa nyiapin berapa ban? Untuk rally ya. Kayak ini deh, Toba ini. Toba oke. Spare harus tidak kan 4. Yang kepasang udah pasti 4. Udah 8 tuh. Nah, Setidaknya ada 4 lagi, ada 8 lagi, 16 lah. itu bannya pasti habis apa cuma buat spare doang? Kebanyakan sih rusak. Rusak ya? Ya, karena memang sliding. tracknya level ya kan? Emang kalau Toba ini emang agak gawat. Agak ganas ya tracknya ya? Iya, keras-keras batunya tajam. Oke, terus juga di sana kalau nggak salah emang speednya bisa tinggi ya? Kalau mobil-mobil yang apa namanya R5 itu bisa tembus 200 ya kalau nggak salah di sana ya?
Enggak. Enggak? Di sono tuh kan lebih banyak. Ada high speed-nya nggak? Ya ada, cuma nggak semua sih, nggak banyak. Nggak banyak ya? Bisa tembus berapaan kira-kira speed-nya di sana? Apa ya? Saya juga nggak tahu sih berapa tembus. Nggak salah gua waktu itu ngeliat mobilnya siapa ya? Itu Binuang kali. Oh itu Binuang ya? Binuang yang tembus 200. Tembus 200 itu Binuang ya, bukan Toba ya? Bukan. Oh, oke. Binuang berarti ada trek panjangnya ya? Iya, emang tuh 24 kilo. Oh. Panjang-panjang, lebar-lebar. Ya Oke. semi-semi Finland lah. Oh semi Finland ya? Iya, Tapi treknya menurut lo lebih enak di Binuang apa Toba? Udah pasti Toba jawabannya. Enggak juga sih. Enggak juga? Beda-beda. Ya kalau dari... Enggak dari ini deh, dari Ini cuaca udah segimana pasti nih? kan katanya Toba lebih dingin ya kan? Ini terus gimana nih? Pembalap atau montir? Ntar oke. Montir dulu. Coba lah dingin. Toba udah pasti ya, pemandangan lebih bagus. Iya, ya kan? Tapi kalau pembalap rata-rata lebih senang Binuang. Iya, soalnya high speed, jalannya gede-gede. Oh gitu ya, lebih lebar ya. Kalau Toba nggak lebar treknya. Banyak kecil-kecil dan batu-batu sih, Oh, sebelahnya oke. jurang gitu. Tapi emang kayaknya harus langsung ke sana nih KDRT main nih, Re, ya, Ini buat nih. liput ya, bener ya? Sponsor. Iya, tergantung siapa yang bawa kita nih. Tolong sponsor ya. Siap, Iya. kalau gitu. Ya udah, Jangan di zoom muka saya. jangan di zoom. Ya udah segitu aja nih video kita kali ini. Tuh, ini masih ada tulisannya tuh. Apa nih ini kok? Itu apa Ditco namanya? Sport. Ditco Sport, ya kan. Stikernya masih belum dilepas, jadi ya udah segitu aja. Dan nggak lupa mau ngucapin terima kasih buat Om Edwin udah mengizinkan gua untuk mereview mobil Audi A1 Protonya ini, dan mudah-mudahan nanti sukses Om balapannya di Danau Toba, bisa finish dan podium pastinya gitu. Yaudah, buat kalian yang suka sama video kita silahkan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram Heron Motorsport. Nah, kali aja kalian mau bangun mobil balap silahkan datang di sini di Cibubur. Terus follow juga Instagram Ridwan Hani, begitu juga dengan gue Ican.99 KDR Tim 22. Sampai jumpa di episode selanjutnya.